Hai friends Abi Kece, balik lagi sama gua Abi di channel Abi Kece TV. Hai. Friends Abi Kece, kali ini adalah kali kedua Abi bawain horror story di channel Abi Kece TV. Jadi yang pertama kemarin Abi udah ceritain kisah serem yang Abi rasain kan. Nah kali ini ternyata selama ini istri Abi punya cerita serem sendiri nih. Ya, yang kali ini akan dia bawain nih, dia ceritain cuma di channel Abi Kece TV. Nah, kalian penasaran cerita seram apa yang istri Abi punya? Langsung aja dengerin kisahnya. Nih kisahnya. By the way, ini istri Abi. Hai. Aku mau cerita sedikit sih pengalaman yang aku rasain ya, yang pernah aku alamin gitu. Cerita tentang makhluk. Jadi sebenarnya sih dia nggak ngeganggu ya, cuma ya emang pas kebetulan kita alamin aja. Mungkin kita sama-sama juga lagi ya emang kebetulan gitu ya. Jadi waktu gimana ya Bi? Jadi itu kisahnya sih dulu banget, zaman kita masih belum nikah ya, masih pacaran lah. Tahu sendiri kan kalau pulang kerja tuh pasti kita mager gitu, mager pulang ya. Zaman dulu tuh langsung pulang kayak gitu kan, mau ngapain gitu ya, refreshing dulu supaya nggak jenuh besok lagi kerja. Jadi tuh kita waktu itu nonton ya, pulang kerja nonton ya, nonton di salah satu bioskop di Bilangan Jakarta lah. Bioskopnya sih gede, dan satu hal nih yang tempat favorit kita tuh kalau nonton kan nggak mau yang di dalam mall ya. Jadi kita selalu pilih bioskop yang areanya tuh memang si bioskop itu sendiri guys. Dari dulu Abi sama istri ini nggak mau tuh nonton di mall, ribet maksudnya kan kita pulang kerja. Jadi kalau misalnya ke mall kan parkiran, dari parkiran ke dalam masuk lagi, muter lagi ya kan, lantai berapa itu, aduh udah paling males deh gitu, kejar-kejaran sama waktu. Karena pulang kerja kita kalau nonton, kalau weekend tau sendiri udah rame kan, paling males deh nonton terus rame, aduh udah nggak mood. Nah jadi kita tuh pulang kerja, emang kita sengaja nonton yang malam kan di salah satu bioskop di Bilangan Jakarta. Kita sih nggak bisa sebutin ya, karena sampai saat ini bioskop tersebut memang masih beroperasional dan makin rame ya, alhamdulillahnya. Waktu zamannya kita nonton itu tuh bioskop memang baru diiniin lagi ya, inovasi dalam jadi masa pemugaran. betul, karena memang bioskop jadul lah, yang sekarang udah jadi bioskop favoritnya friends Abi Kece pastinya. Nah jadi kalau nggak salah ya nih, itu kita juga pas nontonnya tuh film yang serem sih. Betul. Salah satu film serem apa waktu itu ya, di film serem Eropa lah, kita nggak bisa sebutin judulnya Film barat gitu. Nah, pengalaman apa Mi? Jadi kita kan pulang nonton, nah kita waktu itu kan pulang nonton sekitar jam 12 lewat ya, 12.15 atau 12.30 lah gitu. Jadi udah masuknya dini hari ya, udah tengah malamnya, udah dini hari gitu.
terus kan itu parkirannya kan di belakang gedung, di sisi belakang gedung yang memang dia ada perbatasan sama rumah, sama komplek perumahan gitu kan. Nah parkirannya itu kan temboknya dibatasin sama kayak pohon-pohon gitu. Nah untuk yang ke area perumahannya. Terus saat itu tuh gerimis juga, pas banget memang tuh momennya, gerimis gitu kan, udah tengah malam gerimis pula, dan kita habis nontonnya film serem Friends. film serem gitu kan. Terus sebenarnya sih nggak ada perasaan apa-apa awalnya, jadi kayak emang makanya aku bilang dari awal, Friends, dia tuh sebenarnya nggak ngeganggu aku gitu. Jadi aku pun nggak ada perasaan yang kayak diliatin atau takut gitu, enggak biasa aja. Jadi kita waktu itu lagi perjalanan dari keluar gedung bioskop itu sendiri ke area parkirnya ya, di belakang, bagian belakang. Posisinya saat itu memang bubaran film kan, film ya, terakhir Friends, jam terakhir waktu jam terakhir malam, jadi kita keluar jam 1 kan, enggak, jam 1 kurang itu, jam 12.30-an gitu. Terus apa namanya, itu memang yang bubaran kan karena film terakhir nggak begitu rame gitu kan, udah tinggal kayak studionya kita gitu. Nah terus pas kita perjalanan ke motor ya kan, kita kan naik motor tuh waktu itu. Jadi ke area parkir yang belakang belakang gedung tuh area parkir motor. Terus Abi waktu itu lagi sibuk nyiapin motor tuh, helm gitu kan, kayak ngambilin helm. Terus pas Abi lagi ngambilin helm, siap-siapin motor, aku kan ya kayak biasa orang nunggu kan suka kayak celinguk gitu kan. Pas celinguk gitu ngeliat lah ke tembok paling ujung di area parkir motor itu kan perumahan kan ya, belakangnya perumahan. Nah lagi iseng aja karena memang gerimis gitu kan, jadi nggak ngeliat langit. Begitu ngeliat ke belakang, itu ada toren gitu lah, ada toren rumah orang, kelihatan banget torennya kan warna orange. Nah, jadi kelihatan banget gitu, colok banget memang, bukan yang warna biru tua gitu, bukan, warna orange. Jadi begitu ngeliat ke situ terus nggak ada pikiran apa-apa tuh, sambil ngomong ke Abi tanpa berpikir macam-macam, bih kenapa gitu ya. Lihat deh tuh cewek niat banget teleponan gitu, maksudnya teleponan sama siapa jam segini, niat banget teleponan sampai naik ke atas toren gitu kan, kayak orang asik banget lagi teleponan kan, gimana sih, kayak yang menikmati gitu ya, kayak duduk, kayak asal lagi sambil duduk gitu. Nah memang ya dia pakaiannya putih tapi hitam gitu, kelihatan rambutnya panjang dari atas sampai bawah. Jadi inget, jadi merinding, tau gak? Waktu itu dia juga nggak terlalu ini ya Friends, karena lagi nyiapin motor. Ya dia cuma ngedenger sekilas gitu, kayak nggak ngegubris gitu banget kan. Ya pas Abi coba lihat ke belakang karena toren ke atas ya, posisinya gitu di atas Friends, lihat kan Abi kan. Nah itu memang ada wanita sih ya, perempuan gitu, sosok perempuan ya. Cuma di situ Abi nggak bilang ke istri yang waktu itu masih jadi pacar ya, nggak bilang kalau itu adalah sosok, kalian tahu lah Friends ya, kita nggak bisa sebutin sosok apa. Tapi udah pasti Friends Abi kece bisa nebak lah, sosok apa sih, tahu lah. Nah itu aku nggak ada pikiran macam-macam tuh, jadi sambil Abi siapin ini helm gitu, aku sambil ngomong, bi itu
parah banget deh, ingat banget ya teleponan jam segini gitu kan, sampai naik ke atas toren nikmatin udara gitu kan, apa gimana gitu. Nah anehnya tuh kok bisa ya nggak kepikiran gitu, tau gak sih, nggak kepikiran, mana ada sih gitu loh, jangankan perempuan, laki-laki juga mana ada sih yang mau tengah malam naik ke atas toren gitu kan. Maksudnya nggak jelas banget teleponan di atas toren. Nah anehnya tuh aku nggak berpikir yang aneh ke situ, polos aja sambil ngobrol sambil ngomong gitu ke si Abi sambil yang apaan sih, terus aku kekeh gitu kan mau nunjukin ke Abi gitu, Bibi itu Bi gitu. Jadi aku matanya tetap melihat ke sana tapi sambil Bibi itu Bi, maksudnya sambil gimana sih, coba deh bener ini aku tuh lihat yang aku lagi omongin, tapi aku nggak berpikir aneh-aneh itu makhluk itu ya gitu. Jadi aku real bener kayak aneh tapi nggak nyadar gitu ya, aneh sih ya. Nah akhirnya si Abi ngomong, udah ayo cepetan naik ke motor, udah jam segini nih, udah gerimis juga gitu, takut hujan kan ya. Nah aku berpikir dia nyuruh cepet-cepet naik motor ya karena takut keburu hujan gitu ya Bia, jadi takut keburu hujan, udah ayo naik motor cepetan gitu, pakai helmnya nih, udah pakai, kita pulang gitu kan, keluar. Terus daerah situ juga kan memang udah gelap, bukan agak gelap karena kondisi cuacanya juga gerimis ya Bi, dan melewati ada bangunan yang udah ini juga lah, yang udah terkenal mistis gitu ya Bi ya. Jadi setelah melewati bangunan tersebut baru Abi juga berani cerita. Sebenarnya sih bangunannya itu boleh kita sebut lah ya, bangunan rumah sakit, cuma nggak mau disebutin namanya. Jadi rumah sakit itu adalah salah satu rumah sakit tertua di daerah Jakarta, Vincent Pucci. Nah saat perjalanan pulang memang rutenya Abi sama Mami ini kan lewatnya situ, tapi habis itu tetap kamu ngasih tahu bahwa yang barusan dia lihat itu adalah sosok, ya kalian tahu lah itu, supaya Mami tetap tenang pada saat itu ya. Jadi abis melewati bangunan rumah sakit itu baru Abi mulai lah ngomong gitu, ngasih clue gitu, kayak ini sekarang jam berapa, kayak ngingetin tapi pelan-pelan gitu supaya nggak kaget kali ya, karena kan posisinya masih jalan ya kan, dan tengah malam juga gitu kan. Jadi kayak ngasih clue gitu, sekarang emang jam berapa, jam 1 kurang gitu kan. Terus gerimis kan, iya gerimis ini, makanya kita buru-buru pulang gitu kan supaya nggak kehujanan. Terus ada gak tuh ada aneh gak kalau misalnya ada orang naik ke atas toren jam kan? jam segitu friends ya kan? Bisa nggak nyadar. Terus cewek juga kan yang kita lihat itu Sosoknya ya, ada di dekat di atas toren ya, sosoknya di cewek, depan toren sosok cewek. Terus tapi perhatiin di situ nggak ada akses buat naik ke toren gitu friends. Logika aja, jam segitu kondisi sudah gerimis, ngapain gitu. Iya mungkin ya karena ya pakai logika kita pikir, karena mungkin aku bengong kali ya, manusia sih nggak mungkin. Iya bener. Nah lucunya tuh aku bisa nggak nyadar gitu, emang lagi bengong atau emang antara ngantuk juga. Terus tahu sendiri kan kalau jam segitu kan nonton film kayak bertahan banget supaya melek gitu kan, supaya nggak jangan ketiduran, sayang nih filmnya bagus gitu kan. Terus begitu keluar gerimis, jadi kayak emang antara ngantuk gitu kali, jadi nggak nyadar ya Bi. Terus begitu dikasih clue pelan-pelan terus baru sadar sendiri. Abi sih nggak menyebutkan apa-apa,
ini jam berapa, jam 1 kurang. Terus gerimis kan, iya tadi kamu lihat kan jelas torennya, jelas lah lihat, orang aku makanya lihat ada perempuan niat banget nelfon di atas gitu sampai naik gitu ke atas, padahal gerimis tengah malam. Mungkin nggak, baru tuh dek, oh iya, gue tadi lihat ada ya gitu, ngomong ke diri sendiri, tadi di atas toren ini nggak ada tangga ya, kok bisa ya gitu. Wah, udah langsung kayak sadar sendiri. Tapi diem, begitu diri sendiri sadar diem karena belum nyampe rumah, kayak mau mencoba menenangkan diri sendiri. Karena baru sadar tek gitu. Iya ya, berarti yang tadi aku lihat itu gitu kan. Udah dari situ udah yang diem, pengen cepet-cepet nyampe gitu kan, pengen cepet-cepet nyampe. Begitu nyampe kepikiran apa, pengen cepet-cepet ngambil air wudhu gitu kan. Tahu sendiri lah, maksudnya kita tuh waktu itu masih muda banget dan pasti takut banget lah sama hal-hal kayak gitu ya kan. Terus kita pikirannya aduh takut gitu kan, mau cepet-cepet wudhu deh biar hilang, biar bersih, biar kita nggak diganggu gitu, biar tenang lagi. Nah itu Abi belum ngomong apa-apa tuh, belum ngomong yang itu tuh sosok itu gitu loh, belum. Abi baru cuma ngasih yang nanya itu jam berapa, sekarang jam berapa, terus gerimis kan, terus tadi ada gak akses buat apa, clue aja ya, supaya udah. Ya biar mami sendiri lah yang sadar itu sosok apa. Dan tapi kita nggak ngebahas dulu ya pas di motor, pas aku sadar kita nggak bahas sih, kita sama-sama diem aja ya udah ya. Begitu sampai rumah pun, begitu kamu sampai rumah aku turun, kamu kan lanjut pulang kan, jadi nggak ngebahas, kita tuh nggak ngebahas sama sekali. Begitu udah sama-sama sampai rumah, Abi telepon ngabarin udah sampai rumah nih, udah bersih-bersih juga, udah mau tidur lah. Baru Abi tuh ngomong, kamu udah tahu kan yang tadi gitu. Aku langsung aduh udah lemes deh tuh, mau tidur, jadi tadinya ngantuk ya. Begitu masih sadar baru sadar gitu, bukan masih sadar, begitu baru sadar itu ternyata makhluk. Jadi yang melihat itu kuntilanak, sosok jin yang mewujud jadi wanita, cewek. Nah, tahu cewek kan berarti kuntilanak gitu kan. Nah, itu memang saat melihatnya nggak ada perasaan, nggak takut karena nggak sadar. Tapi begitu sudah disebutkan sama Abi, langsung merinding gitu kan, langsung takut lah ya, siapa sih yang nggak takut gitu kan. Aneh-aneh juga sih bisa nggak sadar gitu. Emang posisinya memang kayak orang lagi enjoy ngefun gitu loh, kayak ngayun-ngayun. Nah, itu bener, ternyata tuh yang kalau orang suka cerita gitu ya Bi ya, itu bener. Jadi sebagian besar mungkin saat orang melihat sosok si makhluk kuntilanak itu pasti kayak ngayun, kayak posisi duduk ngayun gitu. Dan itu memang aku alamin sendiri dan begitu kelihatannya. Dan Abi juga lihat kan saat itu ya begitu, dan rambutnya tuh panjang yang terus sampai jujur gitu. Ya, kita lagi cerita kayak gini nih, merinding. Wajar lah merinding ya, kita kan manusiawi ya, masih yang kayak gitu, agak-agak gimana. Tapi ya udahlah, kita kan bukannya maksudnya kayak gimana, kita memang berbagi aja pengalaman yang kita pernah
alamin, kita lihat sendiri gitu loh. Ya gitu deh pengalamannya. Jadi mami waktu itu tuh nggak sadar ya. Enggak, makanya kalau orang kan bilang pasti lo teriak dong, takut gitu. Enggak, karena nggak sadar. Kalau begitu udah dikasih tahu sama Abi, pas udah sama-sama nyampe rumah gitu kan, teleponan, itu takutnya ya takut minta ampun. Bayangin aja dari ngantuk sampai nggak ngantuk. Gak ngantuk sama sekali. Itu perasaannya pengennya cepet pagi aja, pengen dengar suara azan subuh, sholat udah pagi kan, jadi kayak aman gitu. wajar ya friend, wajar lah, friend juga pasti kayak gitu. Fans BKC pasti punya pengalaman kayak gitu. Dan buat fans BKC jangan sungkan-sungkan buat kalian kalau punya cerita-cerita seram, entah itu pengalaman pribadi kalian atau pengalaman temen kalian, bisa di-share di channel BKC TV. Nanti untuk cerita itu bisa dikirim via email. Emailnya nanti ada di deskripsi di bawah video ini ya friends. Oke, berbagi nanti sama Abi dibawain ya ceritanya. Dia akan dibawain. Jadi intinya tuh waktu itu mami nggak sama sekali tuh friends. Kalau enggak mah teriak kalian friend ya, udah heboh kali itu parkiran. Tahu sendiri cewek gitu loh, ngelihat sosok begitu tengah malam gerimis udah pasti teriak Pasti. Karena saat itu bener-bener nggak sadar gitu kan apa yang dilihat. Jadi ya makanya dengan polosnya cerita ngoceh gitu ke Abi, tuh gitu kan, kayak ngasih tahu gitu. Kalau Abi saat itu nyadarin aja, wah kali udah heboh. Abi nggak ngasih tahu, dia juga yang ya udahlah, toh memang kita sama-sama nggak ganggu ya kan. Ya memang itu kebetulan aja kali ya, kebetulan momennya kan momen pas banget, udah emang tengah malam, terus juga gerimis gitu kan. Cuma kita lupa deh itu hari apa, itu udah lupa banget ya hari apa. Tapi yang jelas memang momennya tuh tengah malam terus gerimis, tahu deh, bisa pas banget. Ya udah. Nah friends, itu tuh tadi pengalaman seremnya mami zaman dulu kita masih pacaran. Serem, nggak serem tapi serem ternyata. Jadi nggak serem karena nggak tahu. Betul. Pada saat tahu serem banget jadinya ya. Jadi worry ya, besok pas kesana tuh kayak nggak mau ngeliat ke sana. Kalau bisa nunggu di lobi. Jadi Abi yang ke parkiran gitu, tinggal jemput cus deh ke pos keluar ya kan, nggak mau ke situ lagi. Cuma ya gimana, udah sadar, udah tahu. Oke, friends. Ya udah, mami, makasih ya udah mau berbagi cerita serem di channel ini. Support terus channel BKC TV, buat fans BKC juga, dan mami juga. Pasti ya kan, friends juga pasti support pak. Ya kan, support terus channelnya Friends ABKC, supaya Friends ABKC supaya ABKC bisa berbagi terus ke Friends ABKC apa aja sih pengalaman yang orang-orang udah share ke Abi, minta dibawain gitu. Sebenarnya sih udah ada beberapa juga ya Bi ya. Udah lumayan lah ya. Cuma nanti Abi akan bawain tuh. Ditunggu aja, lagi cari waktunya yang pas gitu. Oke deh friends BKC, cerita horor dari mami malam ini cukup sampai di sini. Dan by the way makasih mami udah mau berbagi ceritanya di channel BKC
ABGC TV, sehat selalu. Buat friends ABGC juga Betul. sehat selalu ya. Yang penting sehat ya friends ABGC Tuh, kita. kalau sehat kita mau ngapain aja enak. Betul. Karena ingat virusnya masih ada ya, jangan sampai lengah, protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Jangan lupa vitamin, Betul makan yang sekali. sehat. Makan yang sehat-sehat, buah sayur, kalian makan friends ABGC itu buat jaga stamina kalian ya. Biar kata aku Abi dan Mami, kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video ABGC TV selanjutnya dalam horror story. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.